Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan materi bab 11, yaitu organisasi non-profit. Sebelum lanjut ke materi, izinkan kami dari kelompok 5 memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ini anggota kelompok kami. Yang pertama ada Christopher Glenn, BPM 007, Siti Rahma, NPM 008, dan saya sendiri, Aulia Wanda, NPM 054. Muhammad Idris, NPM 114, Muhammad Rizky, NPM 138, dan Safira Fawas, NPM 183. Next slide. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita berlanjut ke materi yang pertama yang akan dijelaskan oleh teman saya. Materi yang pertama yaitu definisi organisasi non-profit. Next slide. Definisi organisasi non-profit. Organisasi nirbala atau organisasi non-profit adalah suatu organisasi yang bersasaran pokok untuk mendukung suatu isu atau perihal di dalam menarik perhatian publik atau suatu tujuan yang tidak komersil. Tanpa ada perhatian terhadap hal-hal yang bersifat mencari laba atau moneter, organisasi nirbala meliputi gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit dan klinik publik, organisasi politis, bantuan masyarakat dalam hal perundang-undangan, organisasi jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, institut riset, museum, dan beberapa para petugas pemerintah. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. selanjutnya ada jenis organisasi non-profit. Adapun 3 jenis non-profit, organisasi non-profit. Yang pertama, yayasan atau foundation merupakan suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang didirikan berdasarkan pemisahan aset yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota, dan didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan mendefinisikan dasar sebagai badan hukum non-aktif. Yang kedua, perkumpulan atau asosiasi merupakan suatu badan hukum atau organisasi nirlaba yang merupakan kumpulan orang yang bersama-sama memiliki maksud dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan serta tidak ada pembagian keuntungan kepada anggotanya. Yang ketiga, lembaga atau institut. Sebuah organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam hal pendidikan, sosial, budaya, dan humaniora. Seperti contoh, Institut Strategi Nasional atau RSN, Badan Pusat Studi Strategis dan Internasional, dan lain-lain. Lembaga atau institut harus memilih bentuk badan hukum antara lain foundation, asosiasi, atau korporasi sebagai badan hukum, dikarenakan lembaga tidak dapat berdiri sendiri sebagai badan hukum. Untuk materi yang selanjutnya akan dilakukan oleh teman-teman. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu contoh dari organisasi non-profit. Next slide. Contoh dari organisasi non-profit ini adalah yaitu seperti jenis gereja, sekolah negeri, derma publik, rumah sakit, dan klinik umum. Serta organisasi politis, bantuan masyarakat, jasa sukarelawan, serikat buruh, asosiasi profesional, lembaga kajian, museum, dan lain sebagainya. Next slide. Bentuk dari organisasi Rumah Cemara saat ini yang didirikan pada tahun 2003, yaitu Rumah Cemara beroperasi di bawah naungan Yayasan Insan Hamdani, yang sebuah organisasi yang bergerak di bidang sosial yang berdomisili di Kota Bandung.
Namun pada 1 Januari 2014, para pengurus Rumah Cemara menginisiatif mendapatkan Rumah Cemara sebagai organisasi mandiri dengan bentuk perkumpulan. Diartikan dalam arti luas, perkumpulan meliputi persekutuan, koperasi, dan perkumpulan yang saling menunjang. Perkumpulan dipandang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, menyandang hak dan kewajiban, yaitu dapat digugat maupun menggugat di pengadilan. Selain itu, perkumpulan wajib mendaftarkan organisasinya kepada instansi yang berwenang untuk mendapat status badan hukum. Rumah Cemara ini merupakan perkumpulan dengan akta notaris dan terdaftar pada Kementerian Hukum dan KLAN RI Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Administrasi Umum dan Hukum. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Materi selanjutnya yaitu karakteristik organisasi non-profit. Next. Dalam PSAK nomor 45 tentang pelaporan keuangan organisasi nirlaba, dijelaskan beberapa karakteristik organisasi nirlaba, yaitu yang pertama, sumber daya organisasi berasal dari para penyumbang yang tidak mengharapkan pembayaran kembali atau manfaat ekonomi yang sebanding dengan jumlah sumber daya yang diberikan. Yang kedua, menghasilkan barang dan jasa tanpa bertujuan memupuk laba. Dan jika suatu organisasi menghasilkan laba, maka jumlah tidak pernah dibagikan kepada para pendiri atau pemilik organisasi tersebut. Yang ketiga, tidak ada kepemilikan seperti lazimnya pada organisasi bisnis. Dalam arti bahwa kepemilikan dalam organisasi nirlaba tidak dijual, dialihkan atau ditebus kembali, atau kepemilikan tersebut tidak mencerminkan proporsi pembagian sumber daya organisasi pada saat likuidasi atau pembubaran organisasi. Materi selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Materi selanjutnya yakni perbedaan organisasi non-profit dengan organisasi pemerintah. Perbedaan yang pertama, orientasi. Organisasi publik berorientasi pada pelayanan masyarakat atau tidak mengambil untung, sedangkan untuk organisasi nirlaba bersifat mencari keuntungan. Dari segi kepemilikan organisasi nirlaba tidak jelas siapa sesungguhnya pemilik organisasi, apakah anggota klien atau donatur. Sementara pemilik organisasi publik adalah milik negara yang dimana telah diatur oleh konstitusi. Dari segi hal donatur, organisasi nirlaba membutuhkannya sebagai sumber pendanaan, sedangkan organisasi publik didanai oleh pendapatan negara atau daerah yang didapat dari pajak. Dari segi penyebaran tanggung jawab pada organisasi nirlaba, hal ini tidak mudah dilakukan. Anggota dewan komisaris bukanlah pemilik organisasi. Sementara di organisasi publik yang bertanggung jawab adalah negara yang didelegasikan kepada pejabat atau orang tertentu untuk mengelolanya, dan kalau tidak maka dikenai sanksi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya ada sumber pendanaan organisasi non-profit. Next slide. Yang pertama, berasal dari kegiatan program. Suatu organisasi nirlaba tidak dianjurkan untuk mencari pendapatan dari kegiatan yang dilakukan. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa organisasi beroperasi komersial. Pendapatan organisasi dapat bersumber dari kegiatan organisasi. Yang kedua, berasal dari donasi, sumbangan, atau fundraising. Hibah diberikan oleh suatu organisasi nirlaba untuk mendukung suatu kegiatan tertentu. Pemberian hibah sangat spesifik, mulai dari organisasi pemberi, jenis kegiatan, pelaksanaan, hingga konteks kegiatan yang dilakukan, sehingga dana hibah murni sebagai donor bukan pelaksana suatu kegiatan. Next slide. Selanjutnya, berasal dari bunga dan hasil investasi lainnya, merupakan pendapatan yang diperoleh dari suatu modal atau aset organisasi yang tergantung dari besaran jumlah nilai investasi. Pada umumnya, organisasi nirlaba tidak diperkenankan untuk melakukan investasi dengan tinggi karena dana yang diinvestasikan tidak boleh berkurang dan harus meningkat jumlahnya. Selanjutnya, berasal dari iuran anggota. Dalam suatu komunitas atau organisasi nirlaba, beberapa anggota biasanya mewajibkan anggota untuk memberikan iuran. Besaran iuran disesuaikan dengan kesepakatan bersama atau dapat juga bersifat sukarela. Yang terakhir, berasal dari usaha komersil. Pendapatan langsung dapat diperoleh suatu organisasi nirlaba melalui usaha komersil dengan membentuk unit khusus dalam menangani
atau memiliki saham di usaha komersil. Penting untuk diketahui pemisahan pengelolaan unit komersial dengan program organisasi nirlaba. Saya kembalikan lagi kepada teman saya. Baik, inilah tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai materi bab 11. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.